Kalau kita nggak mau jatuh lagi sama pacar lama kita yang selalu bikin kita jatuh bangun dalam dosa, kalau kita nggak mau jatuh lagi dengan selingkuhan lama, gampang. Jangan ikutin sosial medianya. Nggak usah cari tahu dia di mana. Nggak usah mau tahu dia pacaran sama siapa. Nggak usah mau pusing gimana kabarnya dia. Jangan pakai alasan mau ketemu sekali lagi aja buat pemberesan. Nggak usah. Alihkan fokus Anda. Lupakan Anda yang mau keluar dari perselingkuhan. Alihkan fokusmu. Fokus urus keluargamu. Fokuslah sama suamimu. Fokuslah sama istrimu. Fokus sama anak-anakmu. Alihkan fokusmu. Jangan merindukan selingkuhanmu. Yang single, berdoa minta sama Tuhan jodoh yang terbaik dari Tuhan untuk kamu, bukan yang terbaik menurut kamu. Saya dapat kesaksian dari seorang anak muda. Dia pacaran berapa kali gagal terus. Kenapa? Karena dia bilang dia cari yang terbaik menurut dia. Sampai satu kali dia nyerah sama Tuhan. Dan dia bilang ini, Tuhan kasih saya pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Guess what? Dia hari ini sudah nikah dengan suami yang sangat baik, punya rumah tangga yang sangat diberkati, dan anaknya 3. Keren. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan secara online kepada Anda di seluruh belahan Indonesia maupun dunia. Bagi orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik juga. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan Berbuat Dosa Lagi. Tahukah Anda arti pertobatan atau repentance adalah berbalik 180 derajat, berubah total, mengalami pembaharuan, berhenti dari dosa. Yohanes 8 ayat 10-11. Ketika ada perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dia diseret oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hendak merajamnya dengan batu, mereka mencoba Yesus dan bertanya apa yang harus dilakukan terhadap perempuan itu. Dan kita tahu di kisah ini bahwa Yesus berkata, barang siapa di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu duluan. Dan akhirnya kita tahu bahwa perempuan itu ditinggalkan. Semua orang meninggalkan tempat itu dan gak ada yang merajam batu. Kenapa? Karena sebenarnya semua orang juga berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat salah. Tidak ada yang 100% sempurna. Gak pernah bikin salah. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi? Karena di ayat 10, Yesus bilang gini sama dia. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Apakah bisa kita nggak berbuat dosa lagi? Bahkan Yesus bilang, mulai dari sekarang. Tahukah Anda bahwa kalau kita itu bisa insyaf, kalau kita tuh bisa bertobat, menyadari kesalahan kita, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Yohanes 16 ayat 7-8 berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Roh Kuduslah kekuatan yang menginsyafkan kita akan dosa. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita. Pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita buat, atau yang sedang kita buat. Dan akhirnya kita tersadar dan mau berbalik sungguh-sungguh. Pekerjaan Roh Kuduslah yang menyingkapkan selubung di mata hati kita yang tadinya kita nggak ngerasa salah kok. Nggak ngerasa bahwa kita hidup dalam dosa. Kita nggak ngerasa jijik dengan kehidupan dosa yang kita jalanin. Tapi Roh Kuduslah yang kemudian membuka selubung di hati kita, yang menyadarkan kita. Sampai kita bisa ngelihat, kok gue kayak gitu ya? Tapi tahukah Anda, memang Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Tapi kitalah yang harus bertanggung jawab untuk menghidupi pertobatan. Keputusan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari keputusan hati dan disertai dengan tindakan yang nyata. Yesus pesan sama perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yesus telah menyelamatkan dia dari rajaman batu.
Sama halnya dengan kematian Yesus yang menyelamatkan kita dari api neraka, dari alam maut. Tapi kita punya satu tanggung jawab yang Yesus berikan untuk berhenti berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat, berhenti berbuat dosa, harus lahir dari keputusan hati kita. Gak bisa karena dipaksa orang lain. Apakah ada orang yang merokok, lalu berhenti merokok karena dipaksa orang? Gak akan bisa. Orang gak akan bisa berhenti kalau bukan keputusan hati. Keputusan hati yang bulat, yang kemudian akan melahirkan tindakan yang nyata. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, ini langkah pertama yang kita harus buat. Kita harus menjauhi medan dosa. Apa itu medan dosa? Jangan mendekati hal-hal yang membuat kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena kita semua ini punya titik lemah. Kita punya kelemahan sebagai manusia. Kita harus jujur dan gak boleh munafik. Oh enggak kok, gue kuat kok. Ketemu pacar lama biasa. Enggak, gak bisa. Aku cuma ngobrol sama bekas selingkuhan gue. Pengen tahu aja kabarnya gimana. Enggak. Kita semua punya kelemahan yang kita harus jujur dan harus tidak boleh munafik. Kita nggak bisa menyelamatkan teman-teman kita yang lama, yang hidup dalam dosa. Kita mungkin kasihan sama mereka. Kita pengen ngeluarin mereka dari lumpur dosa. Saya mau kasih tahu, nggak bisa paksa orang untuk keluar dari lumpur dosa. Anda ingin memberitakan firman, Anda ingin memberitakan Injil, Anda ingin menyaksikan perbuatan Tuhan, boleh. Sangat harus makan. Tetapi kita nggak bisa maksa orang berhenti berbuat dosa. Yang kita harus lakukan, ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan yang kedua, doakan dia. Karena hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa membuat orang insyaf, membuat orang bertobat. Apalagi kalau kita belum merdeka, jangan coba-coba dekati dosa lama. Oh, kita aja masih jatuh bangun. 1 Korintus 15:33 bilang, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang yang komentar di Instagram saya bilang gini, kayak ini masa ngelarang anaknya bergaul dan teman-teman yang tidak baik, yang ngomong kotor. Justru kita ada di sana sebagai terang. Kita harus menerangi kegelapan. Kita harus jadi kesaksian bagi mereka. Kasihan, jangan ditinggalkan. Tapi firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Anda betul-betul merdeka, Anda kuat di tengah-tengah orang-orang yang bisa membuat Anda lemah, silakan aja, Anda heroik. Tapi kalau saya ngedidik anak-anak saya, jangan bergaul dengan orang-orang yang, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 5:11, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Berarti saudara loh ini. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Bukan artinya kita menghakimi mereka, nggak boleh. Kita harus kasihan sama mereka, kita harus berdoa buat mereka. Bangun hubungan boleh nggak? Kok katanya Rasul Paulus, jangan sekali-kali makan bersama. Saya percaya yang dimaksud Rasul Paulus adalah bangun hubungan. Bahwa kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Saya mau kasih tahu, sulit banget untuk duduk dengan orang-orang yang suka gosip, lalu kita nggak ikut membicarakan orang lain. Sulit. Mungkin 1 hari Anda tahan. Wah, kalau gue sih nggak ngomongin orang ya gitu. Anda di situ. Sementara sekelilingmu ngomongin orang, Anda di situ. Anda kuat. 1 hari. 2 hari, Anda kuat. 3 hari Anda kuat. Saya mau kasih tahu, lama-lama Anda ikut ngedengerin, Anda terus masukin ke alam bawah sadar Anda. Tanpa Anda sadari, ketika ada orang yang dibicarakan, itu Anda tahu punya kelemahan dan Anda tahu mereka pernah buat salah sama Anda. Anda akan ikut ngomongin orang. Firman Tuhan berkata gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
waktu kita pengen hidup dalam terang, kita harus keluar dari kegelapan. Waktu kita berusaha keluar dari kegelapan, teman-teman yang bersama-sama dengan kita di dalam kegelapan, syukur-syukur kalau ada yang ikut terjamah dan mereka keluar juga. Tapi kalau kita berusaha keluar, lalu kita berusaha balik lagi, akan sangat sulit untuk merdeka. Sekali lagi, Roh Kudus menginsyafatkan kita akan dosa, tapi tanggung jawab kita untuk berhenti berbuat dosa. Bisa nggak Anda tetap bergaul dengan teman-teman yang dulu membuat kamu jatuh bangun dalam dosa, dan kamu tetap bersama dengan mereka, tapi kamu nggak buat dosa? Bisa nggak? Pertanyaan itu aja. Katakanlah Anda punya kekuatan yang luar biasa. Bukankah roh Allah di dalam kita lebih besar? Anda bilang gitu. Pertanyaan saya, mampukah Anda bertahan? Kalau Anda terus tinggal dalam kegelapan, bergaul dengan orang-orang cabul, Anda pacaran dengan orang yang bikin Anda terus jatuh bangun dalam dosa. Anda diajak bobo-bobo siang terus. Anda bilang, enggak, gue udah tobat. Tapi diajak bobo siang, Anda tetap pergi. Itu bukan pertobatan namanya. Saya percaya Rasul Paulus punya alasan untuk bilang, jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Bahkan jangan sampai makan sama mereka. Karena Rasul Paulus tahu kita gak mungkin gak jadi sama dengan mereka kalau kita hidup di tengah-tengah mereka. Hati kita akan condong ngikut ke Allah lain kalau kita nikah sama orang yang menyembah Allah lain. Itu yang terjadi dengan Salomo. Kita bohong kalau bilang, enggak, gue pacaran sama bukan anak Tuhan. Gue yakin gue tetap punya iman. Saya berdoa Anda kuat. Tapi saya mau bilang, yang negatif itu punya pengaruh lebih besar daripada yang positif. Makanya manusia pun lebih suka mengingat, lebih gampang mengingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Jangan mencobai diri sendiri. Menjauhi medan dosa, hal-hal yang membuat kita jatuh. Simply, jangan sampai kita mencobai diri sendiri. Kalau kita pengen bertobat, berubah sungguh-sungguh, berbalik dari hidup kita yang lama, keluar dari hidup kegelapan, hidup jadi anak terang, jangan sampai kita menciptakan peluang untuk kita jatuh lagi. Jangan menciptakan kesempatan, bahkan membuat suasana yang membuat kita bisa jatuh lagi. Contoh, kalau Anda lemah soal seksual, maaf. Kalau Anda dulu pernah hidup dalam kenajisan, percabulan, Anda hidup dalam dosa seksual, jangan genit lagi gitu. Jangan terlalu dekat dengan lawan jenis ataupun sesama jenis yang bisa membuat Anda jatuh. Hindari berdua-duaan di tempat gelap lagi, yang Anda gak diawasin orang. Kalau Anda pengen berubah, oke, sepakat sama pacarmu, kita gak mau hidup dalam dosa lagi, kita mau pacaran dalam kekudusan. Jangan cari tempat sepi yang gak diawasi orang, apalagi gelap, apalagi punya peluang. Orang tua keluar kota, ke rumah yuk, jangan. Pacaran di tempat umum yang orang lihat Anda. Tapi ada juga yang saya lihat, biarpun di tempat umum, gak peduli tuh. Korek-korek mulut. Pegang-pegang ini, pegang itu. Tapi kalau kita niat hidup dalam kekudusan, saya percaya tanggung jawab kita untuk berhenti berbuat dosa. Matius 26 ayat 41 bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan nyalain Roh Kudus. Roh Kudus gak tahan saya sih. Waktu saya mulai bergairah, Roh Kudus di mana? Gak gitu. Kita yang mendekati medan dosa, kita yang mancing diri sendiri, kita yang menciptakan suasana, kita yang buka celah. Firman Tuhan bilang jaga hati.
Lalu kita marah. Lalu kita salahin orang. Kalian sih bikin saya marah. Dosa tahu bikin orang marah kan gitu. Padahal tanggung jawab untuk jaga hati itu di kita. Kita nggak bisa menghentikan orang untuk bikin kita marah. Kalau kita nggak mau hidup dalam dosa, jangan dekati lagi medan dosa. Yang kedua, kalau kita pengen hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, alihkan fokus Anda. Roma 8 ayat 5 berkata gini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya dapat pewahyuan ini. What matters to you will come to your attention. Artinya gini, apa yang menjadi penting buat Anda yang akan mendapat perhatian Anda. Contoh, saya nggak pernah browsing-browsing tentang mobil. Karena nggak menarik buat saya. Saya nggak pernah tuh ke gereja orang ketika diundang khotbah, perhatiin speakernya merek apa ya. Nggak pernah. Menurut saya, sound system nggak penting. Saya pernah tuh pelayanan di gereja yang speakernya pecah banget gitu, sember. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan di situ dan saya nyembah Tuhan sungguh-sungguh sampai nangis, meler-meler. Saya diberkati. Saya nggak peduli tuh. Oh, singernya mic-nya masih pakai kabel ya. Oh, pendetanya mic-nya masih pakai gitu ya. Enggak tuh, nggak peduli saya. Bahkan saya nggak tahu merek mic-nya apa. Karena nggak penting buat saya. Nah, apa yang penting buat kita? What matters to you will come to your attention. Jadi kalau Anda tuh, contoh ya, saya suka interior. Jadi ketika saya datang ke hotel atau ke rumah orang, saya tuh langsung jelalatan ngeliatin interiornya gitu loh. Langsung ngeliat plafonnya, lampunya, sofanya, mejanya, rak bukunya, karpetnya, granitnya, jendelanya. Saya liatin interiornya. Karena saya suka interior. Cakep banget gitu. Nah, karena suka, karena penting buat saya perhatiannya ke situ. Nah, sama nih. Kalau Anda tidak bisa berhenti berpikiran kotor, itu karena fokus Anda adalah hal-hal yang kotor. Hal-hal yang najis itu menjadi sesuatu yang penting, ngambil porsi penting dalam hidup Anda, sehingga Anda khususin tuh suatu waktu di hari Minggu gitu misalnya. Suatu waktu di malam hari, jam berapa, khusus banget tuh. Mulai cari tuh gambar-gambar begitu gitu. Apa yang penting buat kamu akan mengambil perhatianmu. Kalau kita pengen berhenti berpikiran kotor, nenek-nenek pakai baju aja kita ngelihatnya seperti nggak berpakaian. Itu pikiran kotor, pikiran najis. Kalau kita pengen menghentikan pikiran najis dari pikiran kita, jangan nonton film porno. Jangan lihat gambar porno. Orang berpakaian rapi aja kita bisa ngebayangin dalamnya. Itu najis namanya. Kalau dosa begitu menarik perhatian Anda, karena mungkin jangan-jangan fokus Anda adalah perkara-perkara daging. Yang penting buat Anda tuh memuaskan hawa nafsu. Menjadi lebih penting daripada menuruti Allah. Tapi karena bagi orang percaya yang cinta Tuhan, yang takut sama Tuhan, adalah kehendak Tuhan lebih penting, kebenaran Tuhan lebih penting, dia akan sanggup melawan dagingnya. Bisa gak sih berhenti berbuat dosa? Bisa kalau kita mau. Kalau kita gak nganggap sesuatu itu penting, kita gak akan fokus ke situ. Sebelum saya berusia 40 tahun, beberapa tahun yang lampau, saya itu tidak memusingkan merek-merek make up, merek-merek skincare gitu ya. Gak terlalu pusing dan jarang self-treatment. Di dalam waktu-waktu saya traveling ke pedalaman, jemur-jemuran terus dan sebagainya, sampai kulit terbakar, bolak-balik, ngelotok, dan kemudian mulai tumbuh freckle di wajah, di tangan. Saya nggak terlalu pusing itu, karena fokus saya nggak ke penampilan, saya nggak terlalu fokus soal kecantikan gitu. Saya nggak fokus ke situ,
oh harus jaga kulit gitu ya. Karena fokus saya ke bagaimana saya bisa menolong anak-anak di pedalaman. Kalau saya terlalu takut sama kulit saya terbakar, saya khawatir muka saya jerawatan, muka saya hitam, atau muka saya jadi banyak freckle, ya saya nggak bisa ke pedalaman dong. Nah karena wajah nggak jadi perhatian yang terlalu penting buat saya pergi ke pedalaman karena anak-anak Indonesia lebih penting buat saya. Tapi setelah saya umur 40-an ke atas gitu ya, dan kantong mata mulai muncul, dan garis senyum mulai turun katanya, saya mulai fokus cari skincare apa nih ya, yang bisa membantu menjaga keremajaan kulit, biar nggak cepet tua. Dulu, yang kayak gini-gini nih nggak penting buat saya. Tapi karena sekarang saya masih tapping khotbah, dan katanya penting untuk kelihatan cantik, kalau enggak pada nggak mau nonton gitu kan. Kalau saya dandan sendiri tuh beda tuh sama yang saya didandanin. Anda bisa lihat dari videonya gitu ya. Kalau yang kelihatan bagus berarti didandanin orang. Kalau yang dandan sendiri dan hancur, garis hitam dan terlalu mengkilap di mana, nah itu pasti dandan sendiri. Nah, apa yang jadi paling penting bagi kita akan menarik fokus kita. Kalau kita mau keluar dari dosa, alihkan fokus kita. Jangan fokus ke hal-hal yang cuma buat muasin hawa nafsu. Muasin keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Udah mesti ganti fokus kita. Kalau Anda tukang mabok dan Anda pengen bertobat, jangan browsing minuman-minuman keras lagi di Tokopedia gitu kan. Jangan browsing di Instagram, sosial media tentang minuman-minuman terbaru gitu. Ya katanya mau berhenti mabok. Keputusan hati kita yang bulat harusnya melahirkan tindakan. Pertobatan itu harus lahir dari hati kita. Kalau Anda mau kurus, jangan ngikutin sosial media yang menggugah selera makan Anda. Satu kali, saya kan lagi diet nih. Tengah malam, saya gak bisa tidur lagi siapin firman. Saya tiba-tiba kepencet lagi mau balas WA, kepencet IG, muncul ada video ketoprak pakai telur dadar. Jam 1 malam kalau gak salah. Tebak aja, udah gak makan malam, udah lapar, dan lihat makanan kesukaan saya diunggah di sosial media. Itu sih, iseng-iseng buka online, pemesanan makanan online. Order saya ketoprak malam itu juga. Guess what, jam 2 pagi makan ketoprak. Dan baru tahu minggu lalu kalau kacang itu bikin gendut. Sementara saya gak makan malam, nahan lapar makan kacang. Oh my God. Balik lagi, kalau kita pengen berhenti berbuat dosa, kita pengen keluar dari hidup kita yang lama, kita harus alihkan fokus. Kalau kita nggak mau jatuh lagi sama pacar lama kita yang selalu bikin kita jatuh bangun dalam dosa, kalau kita nggak mau jatuh lagi dengan selingkuhan lama, gampang, jangan ikutin sosial medianya. Nggak usah cari tahu dia di mana. Nggak usah mau tahu dia pacaran sama siapa. Nggak usah mau pusing gimana kabarnya dia. Jangan pakai alasan, mau ketemu sekali lagi aja buat pemberesan. Nggak usah. Alihkan fokus Anda, lupakan. Yang single, berdoa minta sama Tuhan, jodoh yang terbaik dari Tuhan untuk kamu, bukan yang terbaik menurut kamu. Saya dapat kesaksian dari seorang anak muda. Dia pacaran berapa kali gagal terus. Kenapa? Karena dia bilang, dia cari yang terbaik menurut dia. Sampai satu kali dia nyerah sama Tuhan. Dan dia bilang gini, Tuhan, kasih saya pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Guess what? Dia hari ini sudah nikah dengan suami yang sangat baik. Punya rumah tangga yang sangat diberkati. Dan anaknya 3. Keren.
Masa cari pacar gak pakai mata, Bu Heni? Mata butuh, tapi doa lebih perlu. Serahin sama Tuhan deh yang Maha Tahu. Kadang-kadang mata kita itu menipu. Anda yang mau keluar dari perselingkuhan, alihkan fokusmu. Fokus urus keluargamu. Fokuslah sama suamimu. Fokuslah sama istrimu. Fokus sama anak-anakmu. Alihkan fokusmu. Jangan merindukan selingkuhanmu. Kalau Anda mau keluar dari dosa, menjauhlah dari medan dosa, alihkan fokus Anda. Yang ketiga, hidup baru. Efesus 4 ayat 17-24. Dengan judul perikop manusia baru. Kita baca ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ubah cara hidupmu. Jangan lagi pakai manusia lama. Kita harus tanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kalau gaya hidup kita tidak berubah, tetap suka berbuat dosa, tetap hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Kita tidak menghidupi pertobatan kita. Seringkali di dalam perjalanan kita berubah, kita lebih ingin diterima oleh dunia daripada berkenan kepada Allah. Demi nyenengin orang, takut ditolak teman, takut kehilangan teman, takut gak punya pasangan, kita kompromi dengan dosa. Kita kompromi dengan dunia, cara-cara hidup dunia. Efesus tadi mengajarkan kita tentang bagaimana orang dunia hidup. Karena mereka gak kenal Tuhan. Efesus 4 ayat 17-19 bicara soal bagaimana orang-orang yang gak mengenal Allah, mereka hidup dengan pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan mereka masih bodoh, hati mereka masih degil, perasaan mereka tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mereka mengerjakan segala macam kecemaran. Dan saya kasih tahu, mereka gak merasa salah. Karena mata hati mereka gak dibukakan. Mereka gak sadar mereka salah. Kita gak bisa menghakimi mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Tapi kita yang sudah mengenal Allah, udah gak boleh hidup dengan cara yang sama. Jangan karena takut kehilangan teman lama, jangan karena takut gak punya pasangan, jangan takut karena tidak diterima, kita kompromi dengan cara-cara dunia. Kita harus menanggalkan manusia lama, supaya kita mengalami pembaharuan roh dan pikiran di dalam Kristus. Saya akhiri. Mari tanggalkan hidup yang lama. Kolose 3 ayat 5-10 dengan judul perikop manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya akhiri gini, kita harus ubah cara hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memilih untuk hidup baru, maka roh Tuhan di dalam batin kita yang akan memimpin hidup kita, mengajar kita untuk mengenal hati Tuhan dan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kita akan belajar hidup dipimpin oleh roh dan bukan lagi oleh kedagingan kita. Tetapi tanggung jawab kita yang pertama adalah tanggalkan manusia lama. Jangan lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Tanggung jawab untuk menghidupi pertobatan, menanggalkan kehidupan yang lama, ada di tangan kita. Saya berdoa agar hidup Anda berkemenangan dan Anda menghidupi pertobatan Anda dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya berdoa agar Anda memahami firman Tuhan ini, bahwa pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Bagaimana Roh Kudus telah memilih kita dan telah menjamah hati kita, sehingga Ia membuka selubung yang menutupi mata hati kita dan kita bisa diinsyafkan dari dosa. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Hidupi pertobatan kita seperti perintah Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kasih karunia menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh menanggalkan manusia lama. Kiranya Roh Kudus boleh terus menuntun hidup kami, mengajar kami, memimpin kami. Biarlah pertimbangan hati kami dijaga Tuhan, supaya kami selalu membuat keputusan yang benar. Taruhlah takut akan Tuhan dalam batin setiap kami, supaya kami menjauhi apa yang jahat, menjauhi apa yang najis, menjauhi kehidupan dosa, meninggalkan manusia lama. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Keep winning. God bless you.